Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro Kontra seputar khilafah ala minhaji nubuwah, seputar pemerintahan Islam. Kali ini kita akan membahas satu pernyataan yang sering muncul untuk menolak khilafah ini atau menganggap khilafah ini ancaman dengan mengatakan atau dengan menggunakan istilah ideologi khilafah yang mengancam negeri atau negara. Tepatkah istilah ideologi khilafah ini? Siapa yang sebenarnya mengancam negara? Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Siddiq Aljawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah baik, sehat. Kelihatan lebih segar, lebih kurus sekarang Alhamdulillah. ini. Kelihatan diet Ustadz ya? Iya, alhamdulillah diet. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu karena pandangan-pandangan Ustadz ini masih ditunggu oleh umat ini. Amin, amin. Ya, kali ini kita akan membahas pernyataan bahwa ada yang memperjuangkan ideologi khilafah yang ini mengancam negara. Nah, tepat tidak Ustadz istilah ideologi khilafah ini? Karena kalau istilahnya saja tidak tepat, bagaimana mungkin dipakai? Kan begitu. Silakan Ustadz. Baik, jadi istilah ideologi khilafah itu tidak tepat. Alasannya adalah karena khilafah itu bukan ideologi, melainkan sistem pemerintahan Islam. Ada satu kitab yang berjudul Nizamul Hukmi fil Islam, sistem pemerintahan dalam Islam, karya Syekh Abdul Qadim Zalum dan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Apa isi dari kitab Nizamul Hukmi fil Islam itu, sistem pemerintahan dalam Islam itu? Isinya khilafah. Jadi khilafah itu adalah Nizamul Hukmi, sistem pemerintahan fil Islam dalam Islam. Jadi bukan ideologi atau istilah Arabnya itu al-mabda atau ada yang mengarabkan itu menjadi al-ideologi. Kalau al-mabda itu apa Ustaz? Nah, kalau al-mabda itu adalah, kalau definisi Arabnya itu aqidatun aqliyatun yanbathiku anha nizamun. Jadi mabda itu adalah suatu akidah yang bersifat akliyah, artinya untuk mendapatkan akidah itu melalui proses berpikir, bukan berdasarkan indoktrinasi yang itu harus diterima tanpa proses berpikir. Jadi ini akidah yang bersifat akliyah, yang itu kita terima melalui proses berpikir, bukan indoktrinasi, yang akidah itu melahirkan nizam atau peraturan-peraturan. Apakah itu misalnya nizamul hukmi, peraturan atau sistem pemerintahan, apakah itu misalnya nizam iktisadi, peraturan dalam ekonomi, atau nizam-nizam yang lain. Jadi mabda itu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ideologi. Jadi mabda itulah yang menjadi dasar ya. Jadi dasarnya. gini. Jadi kalau orang membuat istilah ideologi khilafah itu keliru sekali. Ya, dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir itu tidak ada kata-kata ideologi khilafah, itu tidak ada. Yang ada adalah yang menjadi ideologi itu adalah Islam, bukan khilafahnya, gitu loh ya. Jadi Islam itulah yang menjadi ideologi atau mabda, bukan khilafahnya yang menjadi atau berkedudukan sebagai ideologi, bukan. Nah, jadi yang namanya mabda itu atau kita terjemahkan sebagai ideologi itu ada dua unsur. Pertama itu adalah akidah akliyah, ya, akidah yang bersifat akliyah, yang rasional, yang untuk mendapatkannya atau meyakininya itu berdasarkan proses berpikir yang sadar, jadi bukan indoktrinasi, ya. Pemaksaan. Dan akidah itu menjadi landasan dari sistem-sistem kehidupan, apakah itu sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan semua sistem yang lain yang itu basisnya itu adalah akidah akliyah tadi. Nah, ini definisi akidah ini, definisi mabda atau ideologi ini adalah definisi umum. Berlaku untuk ideologi Islam atau ideologi kapitalisme atau liberalisme atau demokrasi, dan juga berlaku untuk ideologi sosialisme, yang itu diantara aliran-aliran dalam sosialisme itu adalah
komunisme. Kenapa? Karena tiga ideologi tadi itu kalau kita kaji itu unsur akidah akliyah, akidah yang kita peroleh, yang diperoleh oleh penganutnya itu melalui proses berpikir, bukan indoktrinasi, dan akidah itu menjadi landasan sistem-sistem kehidupan, itu ada semua. Jadi kalau misalnya di dalam ideologi kapitalisme atau liberalisme atau demokrasi, akidah akliyahnya itu adalah namanya sekularisme atau fasludin anil hayah. Nah, sekularisme ini sebagai akidah akliyah ini menjadi landasan munculnya berbagai sistem kehidupan dalam ideologi kapitalisme. Misalnya, sistem pemerintahannya dinamakan demokrasi. Ya, dengan bentuk-bentuknya mungkin bisa mengambil bentuk republik parlementer, republik presidensial dan seterusnya. Itu adalah nizam istilah Arabnya ya, yang itu muncul dari sekularisme tadi. Nah, begitu juga dalam sosialisme, apa yang menjadi akidah akliyah sebagai asas ideologi itu adalah paham yang dinamakan materialisme atau bahasa Arabnya al-madiyah. Tapi materialisme ini pengertiannya bukan materialisme dalam pengertian populer ya. Paham yang mengutamakan materi atau kekayaan. Sehingga kalau ada calon istri itu misalnya menginginkan suaminya itu harus punya rumah, itu namanya istri materi. Istri materi atau saya materi, itu materialisme bukan dalam pengertian itu, tapi pengertian materialisme itu dalam satu buku yang berjudul Peta Pemikiran Karl Marx, tulisan Andi Muawiyah Romli. Itu disebutkan di situ, dia mengutip definisi materialisme dari literatur filsafat. Materialism is the view that all that exists is matter or depends on matter for its existence. Artinya, materialisme itu adalah suatu pandangan bahwa segala sesuatu yang ada itu hanyalah materi dan bergantung kepada materi untuk keberadaannya. Nah, materi itu atau al-madah itu artinya adalah segala sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera, yang bisa dilihat, yang bisa didengar. Berarti kalau demikian, hal-hal yang sifatnya gaib dalam Islam, yang kita imani ada, tapi itu gaib, tidak bisa kita indera, itu akan dinafikan, akan ditolak oleh paham materialisme. Maka orang-orang yang mengadopsi ideologi sosialisme itu walaupun tidak selalu, karena basis dari sosialisme itu adalah materialisme, dia menjadi tidak beriman kepada adanya Allah, karena Allah itu memang nggak bisa dilihat, ya kan? Tidak beriman kepada surga, tidak beriman kepada neraka, karena semua itu tidak bisa dilihat. Nah, ini nanti mungkin bisa kita diskusikan. Apa yang tidak bisa dilihat manusia itu bukan berarti tidak ada, karena panca indera manusia itu terbatas. Mata kita terbatas, indera telinga pendengaran kita terbatas. Nah, itu nanti mungkin bisa kita bahas lain kali dalam pembahasan. Jadi kalau saya akidah. menyederhanakan Ustaz Siddiq ya. Nah, sebentar, saya lanjutkan sedikit. Tadi kan akidah akliyah dengan nizam itu ada dalam kapitalisme ada, dalam sosialisme ada, dalam Islam yang namanya akidah akliyahnya itu adalah akidah Islam. Sementara nizamnya, sistem-sistem kehidupannya itu ringkasnya adalah syariah Islam. Jadi kalau yang disebut dengan mabda Islam atau ideologi Islam itu adalah gabungan atau total kesatuan antara akidah Islam sebagai basis mabda Islam atau basis ideologi Islam dengan syariah Islam yang mengatur, di dalamnya ada sistem pemerintahan. Nah, di dalam syariah Islam itu nanti ada sistem ekonomi Islam, ada sistem politik Islam atau sistem pemerintahan Islam. Nah, itulah khilafah. Jadi khilafah itu posisinya itu bagian dari syariah atau nizam. Yang nizam itu adalah keseluruhan peraturan yang itu lahir dari akidah. Nah, akidah Islam. Jadi kalau orang mengatakan ideologi khilafah itu saya menjadi geli gitu. Ini nih, orang ini literasinya itu seperti apa gitu. Ya, saya tentu tidak mengatakan orangnya bodoh ya. Tentu tidak sopan kita mengatakan orangnya bodoh. Tapi literasi terhadap pemikiran Islam itu berarti nol dia.
Atau ini mungkin semacam propaganda, Ustaz, yang Nah, berulang-ulang disampaikan iya. dengan target tertentu. Iya, Kalau jadi Ustaz Siddiq melihat betul. targetnya apa itu Jadi targetnya berulang-ulang itu disampaikan ini? begini, ketika khilafah sebenarnya itu kan bukan ideologi toh. Yang ideologi itu adalah Islamnya yang ideologi. Khilafah itu bukan ideologi melainkan sistem pemerintahan Islam. Tapi kenapa kok istilah ideologi khilafah itu disebut terus? Ini ideologi khilafah, ideologi khilafah, ideologi khilafah itu di samping propaganda untuk menyesatkan publik, itu adalah semacam konstruksi hukum supaya mereka yang mengatakan itu nanti punya alasan ini loh orang yang menyebut yang memperjuangkan ideologi khilafah itu akan menggantikan ideologi existing. Jadi nanti akan ada tuduhan yang dirumuskan konstruksi hukum. Ini kelompok yang memperjuangkan khilafah ini berbahaya. Kenapa? Karena memperjuangkan ideologi khilafah. Dan ini akan menggantikan ideologi existing. Nah, itu arahnya ke sana, Ustaz Farid. Jadi sebenarnya yang mengancam negara ini ideologi apa gitu, Nah, Ustaz Siddiq? sebenarnya walaupun ideologi existing itu sering disebutkan ya secara verbal oleh para pejabat, oleh presiden, tapi sebenarnya yang diterapkan itu adalah sistem kapitalisme liberal. Dan itulah yang mengancam negeri ini ya. Itulah yang membuat negeri Indonesia Bukan ini hanya mengancam, tapi udah membuat ya. bukan hanya ancaman yang sifatnya kalau untuk Potensial. PKI itu bahaya laten. Kapitalisme liberal itu bahaya yang sudah manifest, sudah terwujud dalam kenyataan. Berapa juta orang, misalnya orang Indonesia yang miskin, kesenjangan kaya dan miskin, itu akibat siapa? Itu akibat kapitalisme liberal yang diterapkan di Indonesia. Nah, ini kadang-kadang ini yang membahayakan itu di depan mata Tidak disebutkan. tidak disebutkan, tapi yang disalah-salahkan itu ideologi khilafah. Ideologi khilafah ini apa, propaganda macam apa itu? Ya, Itu ini harus jadi kesadaran dari ya umat itu Islam. kita harus punya kesadaran politik yang Ya. baik bahwa oh ini tuh ideologi khilafah dari segi terminologi saya sudah keliru gitu. Baik, terima kasih Ustaz Siddiq Ya Al-Jawi. kan? Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang narasi ideologi khilafah yang berulang-ulang. Ustaz Siddiq Al-Jawi tadi melihat bahwa narasi di balik ini adalah penyesatan ya. Karena khilafah itu bukan ideologi, khilafah itu sistem pemerintahan Islam. Ideologi itu adalah Islam atau mabda itu adalah Islam ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.